live update. Jadi terakhir gue bikin vlog tuh kayak tanggal berapa ya, 16 Mei maksudnya. At that time itu udah minggu pertamaan lockdown. Jadi by the way, sama lockdown ini kan aku terakhir upload YouTube tuh birthday vlog, which is video sewaktu aku ulang tahun, sewaktu aku unboxing kue dan beberapa paket. Karena emang bulan itu juga aku butuh banget kayak semacam penghiburan, semacam self reward setelah hampir semua mata kuliah yang gue ikutin itu valide alias lulus. Dan ya sebagai kado ultah aku juga sih. Seperti yang aku pernah cerita gak sih, jadi mulai lockdown 16 Maret, terus rencananya tuh kan cuman 14 hari, tapi ternyata virusnya separah itu, se-contagious itu. Jadi tambah lagi waktu itu sampai tanggal 15 April, tapi sebelum 15 April banyak penduduk yang istilahnya tuh jogging cantik tanpa physical distancing, dan ya makin banyak lagi. Waktu itu tuh puncaknya awal April ya, new case terbanyak karena waktu itu terhitung penduduk-penduduk yang ada di mana itu panti jompo ya maksudnya. Jadi sebelum tanggal 15 diumumin lagi sama presiden di sini rencananya unlockdown, jadinya diperpanjang sampai tanggal 11 Mei, dan langsung kayak waktu itu aku lupa udah pembahasan berapa fase unlockdown atau belum waktu itu sebelum 15 April. Dan bener-bener yang namanya 2 bulan lockdown gila ya, di rumah aja ternyata sesusah itu. Kadang kayak udah kehilangan tujuan, bingung gue mau ngapain lagi selain nugas dan nunggu nilai manyon gitu doang kadang-kadang. Jadi ya waktu itu juga jadi aku April udah mulai istilahnya tugasnya udah dikit banget, dimana yang harusnya aku udah magang tapi terpaksa batal karena pandemi ini. Dan ya sampai sekarang sih belum ada kabar mengenai dimulai lagi magangnya atau enggak, karena sejak awal unlockdown juga kan aku masih berada di zona merah, dimana zonanya masih terbilang belum aman ya waktu itu. Oh ya, jadi April ya tugas mulai sedikit, tapi waktu itu aku tinggal yang namanya rattrapage alias kayak semacam remedial gitu di salah satu matkul linguistik. Jadi aku rattrapage secara lisan dengan dosen via Skype. Di situ aku kayak ngejawab pertanyaan beliau mengenai apa sih yang gue ngerti dari perkuliahan beliau, dan auto evaluation alias gimana aku menilai diri aku sebagai mahasiswa yang pernah ikut kuliah beliau. Dan sempat curhat sedikit juga sama beliau tanpa menyebutkan nama orang yang
aku curhatin, yang aku sebelin dan lain-lain. So ya, langsung beliau kan kepo juga nih, apakah itu orang yang pernah kuliah dengan saya juga ya. Kayaknya saya tahu nih orangnya yang mana gitu. Dan benar-benar aku curhat tanpa benar-benar menyebutkan nama dia gitu. Ya sebenarnya sih dari pihak dosennya juga bilang saya sebenarnya bisa ngadu hal tersebut kepada beberapa pengajar. Saya bisa mengeluhkan soal dia mungkin ke istilahnya tuh référent handicap, lupa bahasa Indonesianya apa. Jadi kayak semacam mirip BK ya kalau di sekolahan, tapi di sini tuh kayak beliau memberikan kontak psikolog kalau kita lagi ada masalah akademis yang dimana kita tuh pengen ngobrol, tapi masalah akademisnya tuh mempengaruhi masalah pribadi juga gitu. So ya, aku udah tenang waktu itu, sudah remedial juga. So aku berikan diri aku waktu itu minggu tenang juga. Setelah pokoknya di awal aku butuh banget yang namanya minggu tenang ya. And what else? Jadi terus bulan Mei waktu itu Rattrapage-nya udah dalam keadaan aku berpuasa gitu dan lain-lain. So ya. Dan by the way ini Ramadan aku di Prancis, karena Ramadan pertama di Prancis itu aku cuman ngerasain 2 hari pertama, habis itu balik ke Indonesia. Tapi ini Ramadan kedua di Prancis, dimana aku benar-benar ngejalanin ya udah 7 menit ngejalanin the whole month di luar negeri. Dan as I have told some people ya, terutama orang Indonesia yang kepo berapa lama Ramadan di sini, berapa lama durasi aku puasa. So aku sahur tuh kira-kira mulai jam 2 dini hari, karena aku emang aku tahu diri aku tuh lemot apalagi dalam mempersiapkan makanan. Jadi aku sengaja bangun lebih awal, atau kadang malamnya nggak tidur tapi pagi atau siangnya tidur gitu. Imsak subuh jam berapa ya waktu itu, jam 4 menjelang jam 5 waktu itu. Tapi semakin lama semakin mundur juga jamnya. Terus buka puasa waktu itu awal-awal, pokoknya berapa hari pertama itu jam 20.50 berapa gitu, 54, sampai akhirnya di akhir Ramadan buka puasa itu hampir jam 10 malam alias jam 21.50 something. So seperti halnya imsak dan subuh, makin lama makin mundur jamnya. Jadi mohon maaf nih ya, boro-boro aku nyawal, padahal aku udah ada keinginan pengen nyawal, tapi demi kesehatan waktu itu, dan walaupun udah niat tapi takutnya kayak ada beberapa hari waktu Ramadan kemarin aku kena so terpaksa aku nggak nyawal. So ya, terus di hari Lebaran itu kan gimana ya, di saat beberapa kenalanku pada mudik ke Indonesia,
aku menetap di sini karena aku takut begitu pulang suruh karantina dulu 14 hari baru benar-benar pulang ke Bandung, atau apa ya, intinya kalau ke luar negeri kemanapun itu pasti bakal wasted di karantinanya selama pandemi ini. Karantinanya 14 hari sebelum ke mana-mana, karena takutnya kan nularin kan, takutnya aku ini OTG takutnya. Jadi daripada berpergian jauh banget pakai pesawat itu, walaupun itu cuma pulang, aku lebih baik gak pulang gitu. Dan khawatirnya juga menulari orang-orang yang ada di rumah, orang sekitar juga gitu. Apalagi kan di tempat saya juga katanya makin hari makin banyak banget yang positif ya. Terus niatku waktu itu mau ngerjain avant projet alias semprot, sempat tertunda juga karena aku sempat yang namanya sakit pas bulan Ramadan. Sakitnya tuh nggak cuman sakit mah, tapi juga waktu itu aku waktu datang bulan tuh sakitnya parah banget saya. Dan bulan ini gimana ya, alhamdulillah penulisannya udah selesai. Nggak tahu bakal direvisi lagi atau enggak. Dan insya Allah tanggal 25 aku mulai sidang semprot. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa dijawab berbagai pertanyaan yang mudah-mudahan emang ada sesuai di subjek aku, dan mudah-mudahan di ACC. Amin ya rabbal alamin. So itu aja live update aku. Dan by the way, tanggal 11 kemarin kan udah mulai unlockdown, alias kalau dalam bahasa Prancisnya itu déconfinement. Itu baru langkah pertama, dan langkah pertamanya waktu itu seingat aku keluar udah boleh gak pakai surat pernyataan, alias keluar tujuannya mau ngapain gitu, alias tujuan yang penting aja, kayak kerja. Kalau misalkan kerja dari rumah itu gak possible, terus belanja kebutuhan sehari-hari, terus janjian sama dokter, dan pokoknya hal penting lainnya itu selama karantina kan dicentang-centang ya tujuan keluar apa. Tapi sekarang ini nggak pakai surat pernyataan lagi, kecuali buat mereka yang keluar rumah tapi jaraknya lebih dari 100 km saat itu tetap harus pakai surat pernyataan yang dibuktikan dengan bukti tempat tinggal gitu. Dan waktu itu kan kafe gitu-gitu masih belum buka ya, kecuali waktu itu tanggal 11 aku udah ngeliat banyak orang yang istilahnya kompensasi belanja baju, misal beli baju di produk-produk ternama kayak Zara, Primark, Primark, I guess, gak tau gimana bacanya. Terus ada H&M maksudnya, Pull&Bear, Stradivarius, banyak banget. Pokoknya orang-orang yang istilahnya shopping. Dan yang aku lihat sih mungkin karena kebanyakan muslim mungkin pada beli baju lebaran gitu ya, karena lebaran di rumah aja. Dan saat itu aku keluar cuman buat nyari vitamin C yang berupa tablet gitu. Biasanya kan aku sering minum vitamin C berupa tablet. Oke, sampai 11 menit.
aku sempat belanja apa lagi ya, kebetulan lagi pengen makaron, beli makaron meskipun harganya rada mahal tapi enggak apa-apa, untung bukan lajure nggak ada di sini say. Terus apa lagi ya, cuma belanja doang sih yang istilahnya keperluan makanan di rumah, bukan di rumah, di kosan. Sisanya tetap stay di rumah ya, karena waktu itu aku masih kayak baca-baca artikel de research alias research article, masak ya walaupun masak ala kadarnya, kadang nggak enak kadang enak. Oh ya, aku juga beberes kosan, terus kadang spend the whole day watching TV, kadang buka YouTube juga. Terus apa lagi ya, itu aja sih aktivitas so far. Oh, last time kapan itu ya, sebelum pengumpulan avant projet alias pre projet itu aku sempat yang namanya keluar, karena aku butuh kayak membaca artikel gitu, beberapanya di luar karena lebih hangat. Karena di sini apa ya istilahnya, masih kayak merasakan cold wave alias gelombang dingin meskipun di luarnya panas. Entah kenapa di kamar aku ini dingin banget, jadi suka nggak kuat mau ngerjain sesuatu itu, jadi harus keluar misal di cafe atau di mana gitu, dengan tentunya mentaati protokol kesehatan juga. Dan setelah pengumpulan aku kebetulan how do I say, sempat istirahat 1 hari full istirahat sambil masak juga, minum coklat hangat dan lain-lain. Dan apalagi ya, Selasanya aku langsung janjian sama teman, ketemuan di salon de thé. Jadi salon de thé itu seperti apa ya istilahnya, literally means ruangan untuk minum teh gitu, tapi lebih ke chic restaurant. Dan ya, aku sama teman mencoba beberapa menu di salon de thé Meurt, MEERT tulisannya. Itu apa ya, aku pesan es krim dengan rasa caramelo beurre salé alias salted caramel, dan itu enak banget, pas rasanya. I mean the quantity of the ingredients is perfect to me, pas banget gitu istilahnya. Kuantitas bahan-bahan es krimnya juga bahan-bahan salted caramelnya gitu, jadi pas banget rasanya. And then aku nyobain cappuccino-nya Meurt. Terus kebetulan teman aku beli waffle dan teh gitu, jadi sambil ngobrol-ngobrol cantik ya, histoire qu'on se connaît gitu. Jadi dalam artian kita kan baru istilahnya kenalan, tapi waktu itu kenalannya hanya sebatas teman sekelas aja. Dan ini baru kali ini saya jalan bareng sama dia, dan banyak hal menarik yang istilahnya
aku jadi tahu gitu perbedaan antara jurusanku dengan jurusan dia. Jadi temanku ini dia setahun kuliah bareng aku yang notabene FLE, dia kan FRU alias Français au Royaume-Uni gitu. Jadi sama seperti aku, tapi publiknya lebih spesifik ke orang-orang Inggris gitu, yang diajarin bahasa Perancis. Sedangkan aku publik untuk aku mengajar bahasa Perancis itu di luar negeri dari Perancis itu sendiri, alias publik manapun, misal publik Indonesian, bisa migrants, bisa mana lagi, pokoknya the whole world lah kalau FLE itu ya. Bedanya kata dia, aku itu kuliahnya banyak banget, jadi makanya waktu itu dia semester 1 dia nggak ikut salah satu mata kuliah yang diampu oleh salah satu dosen, siapa ya itu namanya nggak akan saya sebut sih. Jadi ada mata kuliah pratik de kelas itu dia nggak ikut. Terus semester 2 dia kuliah juga tetap bareng kita, beberapanya aja sih, dan most of the time mereka sibuk untuk ke apa ya istilahnya, jadi wawancara, tes, ngajar dan lain-lain gitu-gitu. Pokoknya biar mereka tahun kedua kuliah masternya itu di Inggris, ada juga yang di Ekos, aku lupa bahasa Inggrisnya apa. Jadi mereka ini kuliahnya double diplom alias double degree, gelar di sini dan gelar di Royaume-Uni alias di United Kingdom ya. Memang 7 menit ya, itu sih perbedaan jurusanku dengan temanku ini. Habis itu kita kayak I don't know, habis dari Mert kita visit ke openingnya toko langganan aku, yaitu Day by Day. Jadi Day by Day ini toko curah zero waste store, dimana aku sering belanja kayak pasta, garam, dan pokoknya bumbu-bumbu dapur lainnya. Kadang aku beli sabun juga di situ, beli apa lagi ya marshmallow juga di situ. Intinya makanan sama kebutuhan kamar mandi gitu juga, kecuali buah-buahan itu susah banget. Jadi toko itu lebih ke bahan-bahan makanan yang istilahnya misal kalau di supermarket itu di packing plastik, tapi di sana kita boleh bawa packaging sendiri, alias bawa toples atau bawa Tupperware sendiri gitu. Jadi yang plant based food biasa aku beli di Wazem ya. Nah, sama dia kita ngeliat-liat sama enggak perbandingannya toko tersebut kayak di Wazem gitu-gitu. Dan dia sempet mikir juga, aduh kapan-kapan kayaknya aku kesini lagi sama tunangan aku, bawa tempat aku sendiri gitu, tempat dalam artian bawa Tupperware aku sendiri gitu-gitu. Dia bilang gitu ke aku. Dan waktu itu juga sempat beberapa pegawainya mengenali aku karena aku sering banget mengunjungi toko itu di Wazem, toko yang di cabang Wazem maksudnya.
Terus ya apalagi après we went shopping, kita pergi ke Eurail, sempat yang namanya lash vitrine alias window shopping juga, dan kebetulan aku dapet di Primark itu leather jacket. Nah, sempet ngeliat juga model yang sama tapi di toko sebelah, dan di toko sebelah harganya 2 kali lebih mahal dibandingkan Primark. So ya, akhirnya aku comot si jaket yang dari Primark. Tentunya di toko-toko tersebut aku mau naati protokol kesehatan, protokol kebersihan juga, dengan menggunakan masker. Terus pas masuk tokonya selalu gunakan hand sanitizer. So ya, jadi aku dapat 2 barang, 2 item, satu di Primark, satu di H&M. Dan itu benar-benar pertama kalinya aku beli branded stuff. Ya mungkin non ethical ya. Aduh sorry guys, kepotong rekamannya. Oh my god. So aku sampai mana ya tadi? J'étais où déjà? Alors, jadi aku dan temanku ini shopping di Eurail. Intinya tadi aku udah bicara di video sebelumnya, kita mentaati protokol kebersihan dan kesehatan dengan mengenakan masker di dalam toko dan memakai hand sanitizer sebelum masuk ke tokonya. Terus aku kayaknya udah bilang juga di video sebelumnya kalau aku dapet 2 item, satu dari Primark, satu dari H&M. Dan ini pertama kalinya aku beli sesuatu yang branded, tapi pertama kalinya lebih ke H&M sih. Kalau Primark kan gimana ya, karena nggak ada di Indonesia, jadi ya lumayan aku udah berapa kali ke Primark ya. Dan kalau nggak salah waktu itu pertama kali sama tante, kedua kali sama sendiri, tapi ya nggak beli apa-apa. 3 kali sama temen aku yang lain juga, temenku yang orang Brazil. And then ini kayaknya kali keempat atau kali kelima ya kemarin sama temen aku ini yang asli Prancis, tapi bedanya dia tinggal di daerah selatan. Oh ya, aku tadi sampai prinsip dimana, oh ya, by the way, branded yang ada di Eurail ini kan kebanyakan fast fashion ya, dan first hand juga gitu. Dan sebenarnya aku di sini punya prinsip, kalau misal aku terpaksa beli yang first hand, sebisa mungkin I have to make it sustainable. Harus istilahnya sebisa mungkin dipakainya tuh lama, jadi nggak baru berapa hari langsung buang, atau baru berapa bulan langsung buang. Nggak bisa gitu, harus kayak berapa tahun dulu ya, kalau bisa lama banget. Karena ada beberapa item yang menurut aku tuh umur berapapun cocok gitu. So yeah, it's sustainable. I have to make it sustainable. Dan gimana ya, itu sih prinsip aku kalau beli yang first hand. Kalau second hand kan jarang, karena pertama aku belum tentu diizinin sama orang tua beli yang second hand, karena urusan penyakit kulit atau pembawa virus yang mungkin dari pemakai sebelumnya juga, meskipun udah dicuci. So ya, walaupun ada tutorial gimana mencuci second hand clothes dengan benar dan benar-benar istilahnya tuh udah sampai steril banget gitu. Oh ya, the other item from H&M itu baju yang ukurannya tuh lumayan gede, tapi
di aku tuh gimana ya, aku emang lebih seneng pakai apa-apa yang longgar, sweatshirt gitu tulisannya Apari, tapi kayak buku dari Korea, I don't know where was the hashtag. Jadi intinya itu kayak buku, isinya tuh a lot of cooking thingy gitu. Nanti bisa dilihat ya di sini. Terus ini contoh baju yang dipakai di orang. Jadi kira-kira seperti ini juga ya apa yang aku beli. Karena maklum di sini orang-orang badannya lebih besar daripada aku, sedangkan aku kan kecil banget. Ya sebenarnya kita sama-sama inilah ya kalau dari segi ukuran misal tinggi gitu, tapi berat enggak ya. Kalau dari tinggi kita hampir sama, aku dan temanku ini. So ya, kita sama-sama kecil badannya, tapi ya oke. Jadi intinya itu kayak apa ya, fontnya kayak buku dari Korea gitu. V pour voyager et voyager pour vivre, slogan si bukunya itu. Bukunya full Korea, isinya kayak resep masakan francophile gitulah ya. Tulisannya Apari dan itu bagus banget, seperti yang aku udah tunjukin juga. Tapi aku belum pernah pakai karena mau dicuci dulu kan gitu. Et après on s'est bien amusé, we had fun together. Jadi selain ke toko-toko yang istilahnya aku udah tahu ada di Indonesia kayak Zara, Mango, H&M, itu tiga-tiganya ada di Indonesia. Pull&Bear juga, Stradivarius juga ada di Indonesia. The one yang gak ada di Indonesia itu aku juga kunjungin, yaitu Primark seperti yang aku bilang, sama Pimki. Itu aku apa ya, pertama kalinya masuk ke Pimki di Prancis karena aku tahu mereknya udah dari lama, zaman aku lagi cinta banget sama fashion, even yang kekinian. Itu tahun berapa ya, pas aku ABG lah tahu merek Pimki. Tapi ya gimana ya, they are not on my budget. So buat aku Primark sama H&M sih apa ya, oke lah dari segi budget. Tapi kemarin yang H&M aku kebetulan beli yang di rayon, di bagian dernière chance alias kesempatan terakhir, dimana barang-barang tersebut semuanya diskon drastis gitu. Wow, pokoknya sekalinya aku cari baju, even yang first hand, sebisa mungkin aku cari sesuatu yang di bawah 10 euro gitu untuk baju. Karena di atas itu, mohon maaf, aku emang lebih senang apa ya istilahnya, baju tuh murah banget gitu. Tapi untuk leather jacket emang exceptional sih ya, karena emang bahannya dan lain-lain. So ya, yang penting aku waktu itu prinsipnya nggak di atas 20 waktu apa nyari leather jacket gitu. Terus yang apa ya istilahnya aku harap temukan di sini tuh ensemble alias setelan dengan motif yang sama, blazer dan celana, sama apalagi ya, summer dress, tapi yang istilahnya tuh nggak setebal 3 dress yang aku dapetin dari Vintage Okilo. Oh ya, aku juga cerita ke temanku ini kalau aku pernah ke Vintage Okilo, dan Vintage Okilo ini occasional alias nggak selalu ada every time, every week, itu enggak, alias waktu itu adanya bulan Desember sama Februari. Itu kayak misal 1 kilonya dihargai 18 euro. Itu 1 kilo loh, 1 kilo
tergantung berapa item yang kita dapetin kan. Ya lumayan sih ethical, dan baju-baju tersebut have their second life with us gitu. Aku kepikiran sih bikin video isinya full outfit gitu. Nah cuman untuk saat ini aku bakalan lebih sibuk dengan urusan administrasi, yaitu permohonan izin tinggal, permohonan perpanjangan beasiswa. Yang sebelumnya saya harus sidang dulu nanti insya Allah tanggal 25 Juni. Dan apa lagi ya, asuransi tempat tinggal itu juga aku bakal lebih sibuk di 4 itu. Dan in the meantime apa lagi ya, aku nggak tahu bakal tetap liburan dalam kutip nekat ke kota lain, misal yang agak dekat, atau tetap di north tapi dengan kereta yang istilahnya tuh regional gitu, dengan tetap istilahnya mentaati protokol saniter alias protokol kebersihan gitu juga. Aku nggak tahu, cuman aku berharap pandemi ini cepat selesai. Beberapa negara masih semoga masih istilahnya tuh di restrain untuk masuk Prancis gitu-gitu. Dan ya mudah-mudahan tidak ada gelombang kedua. Vivement que cette pandémie se termine. Mudah-mudahan wabah yang mendunia ini segera selesai agar hidup kita kembali normal seperti sedia kala, seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan this summer I will do a lot of things ya. Bye. Itu aja live update dari aku. Semoga suka, semoga ngerti. Walaupun aku ngomongnya masih bertele-tele, kadang pabaliot, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Bye. See you on my next video, whether itu live update or any other segment. Bye.